إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang terus silih berganti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hendaknya kita mensyukurinya, kemudian berusaha mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di atas ketaatan untuk mendapatkan keridhaan darinya, sehingga kita mendapatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku, namun ketika kalian kufur ingatlah sesungguhnya azabku sungguh sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita selama hayat kita, selama kita hidup di dunia ini, untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Maka poin penting jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungi pada ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah apa asar, apa dampak dari ibadah-ibadah yang kita lakukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini penting, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita suatu perintah kecuali di situ ada asar, ada dampak, ada manfaat yang akan dirasakan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Bukankah kita sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar," misalkan,
Sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mempunyai asar, mempunyai dampak, mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah yang dia lakukan akan mendatangkan hati yang lapang, pikiran yang tenang, kemudian rizki yang luas dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita akan membaca salah satu risalah yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul yaitu Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah maknanya luas. Ibadah niki tidak terbatas pada amalan-amalan yang kita sering lakukan saja, seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Namun ibadah niki luas. Semua yang bisa mendatangkan ridho, selapu pegawaian, selapu ucapan tiang pelungguh sami, sakbau datangan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Pegawaian nika, ucapan nika disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan ibadah. Tiang pelungguh sami mungkin jalan di sebuah jalan pengorong misalkan, jalan menuju kebun misalkan, terik apa pelepak dan bahasa sini, pelingkak nyur terik misalkan, jalan dengan lewat, kemudian kita singkirkan, kita pindahkan, itu ibadah, itu bernilai ibadah, karena kita berusaha menyingkirkan sesuatu gangguan, rintangan yang dilewati oleh seorang muslim. Ini bernilai ibadah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan marra rajulun bi tariqin, marra rajulun bi ghusnin 'ala at-tariq, faqala wallahi la unahyiyanna hadha 'anil muslim la yu'dhihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seseorang berjalan di suatu jalan, kemudian dapatkan ada di situ ranting pohon, arak pelingkak nyur misalkan, ada duri dan lain sebagainya. Kemudian dia singkirkan, demi Allah katanya, saya akan singkirkan duri ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahullahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surga dengan sebab ibadah yang sangat ringan tadi, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan kaum muslimin. Mangkinanika ibadah itu cakupannya luas. Semua ucapan, semua pegawaian, perbuatan kita yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Baun tegita atau ndek nembau tegita, maka itu bernilai ibadah. Dan oleh karena itu ibadah mempunyai keagungan yang sangat besar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk memerintahkan hambanya
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang hambanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkan banyak kitab-kitab samawi. Inti dari semua itu adalah memerintahkan makhluknya, memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi perbuatan memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum engkau. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Kemudian sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa ibadah itu cakupannya luas. Ibadah itu sangat banyak. Di antaranya al-khauf, kemudian ar-raja, tawakal, kemudian memohon pertolongan, istighatsah, menyembelih dan lain sebagainya. Ini disebut ibadah. Di antara ibadah juga jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah rukun Islam. Wa hiya allati ishtamalat 'alaiha hadits Jibril. Rukun Islam yang mana itu adalah inti dari hadis Jibril. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia. Lantas beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan, ajarkan kepadaku tentang Islam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan rukun Islam ini juga bernilai ibadah. Bahkan ini ibadah-ibadah yang utama, ummahatul ibadah. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin penting agar ibadah-ibadah yang kita lakukan mendapatkan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita adalah satu hal yang sering diingatkan dan sering kita dengar, bahwa ibadah harus terkumpul dua syarat baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada dua syarat. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Kemudian yang kedua, tajridul mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikhlas, beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Justru kita mengharapkan pujian manusia misalkan, wal iyadu billah. Justru kita menginginkan kehidupan dunia dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pertama kali merasakan api neraka. Sebelum orang-orang yang menyembah berhala,
orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihin nar thalathah." Orang yang pertama kali akan merasakan api neraka 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama orang alim. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Mereka kena dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Apa yang sudah engkau perbuat dengan ilmu tersebut?" Orang tersebut menjawab, "Ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Saya dulu belajar ilmu dan mengajarkannya karena engkau. Begitu juga saya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Namun apa dijawab? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau berdusta, bohong, ajam, berugung. Ta'allamtal ilma liyuqalu laka 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqalu laka qari'. Engkau dulu di dunia belajar ilmu agar dikatakan ulama, agar dikatakan tuan guru, agar mendapatkan kedudukan di masyarakat, agar didengar, agar ketika datang masa kampanye engkau mendapatkan masa yang banyak dan lain sebagainya. Faqad qil. Hal tersebut sudah dikatakan, engkau sudah dapatkan. Begitu juga engkau membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran misalkan. Liyuqalu laka qari. Agar engkau dikatakan engkau adalah seorang qari. Imam. Orang yang paling bagus bacaannya. Paling merdu bacaan Al-Qurannya dan lain sebagainya. Faqad qil. Semua itu sudah dikatakan. Semua itu sudah engkau dapatkan di dunia. Kemudian diperintahkan, diseret dari wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang kaya. Orang yang dermawan, orang yang banyak bersedekah. Terkadang disitulah syaitan datang untuk mengganggu seseorang. Dia bersedekah, berderma hanya untuk menaikkan gengsinya. Biar dikatakan sebagai orang yang pemurah, dermawan, dengan paling pasu dan lain sebagainya. Sudah dikatakan, maka dia adalah orang yang pertama kali nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaknya sedekah kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Karena jauh dari riya dan sum'ah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu hendaknya kita berusaha semua ibadah yang kita lakukan setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh, sesuai cara tiang pelungguh tami ta'ajah sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nikah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita ibadah. Untuk mengajarkan bagaimana cara kita beribadah. Dan nanti akan kita bacakan salah satu perkataan dari Imam Malik bin Anas. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia beribadah, namun tidak sesuai dengan cara, tuntunan, contoh yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan ini adalah amalan yang bagus, hati-hati. Bisa jadi dia seakan-akan menuduh Rasulullah SAW sudah berkhianat. Maka dua di antara syarat ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada orang-orang yang dikatakan di hari kiamat, ketika amalannya tidak dibarengi, tidak didasari dengan dua syarat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal
faja'alnahu haba'am mansura. Kami hadapkan amalan-amalan yang dulu dia lakukan. Di dunia sangat banyak amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Ibadah solatnya, sedekahnya, silaturahimnya, dan lain sebagainya dilihatkan pahalanya. Ini loh pahala yang sangat besar. Namun apa dijadikan? Dijadikan bagikan debu yang terbangan. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia lakukan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensum'ahkannya kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meriakkannya kelak pada hari kiamat. Apa maknanya? Nanti di hari kiamat dikumpulkan semua makhluk. Kemudian diperlihatkan amal-amalan yang sudah dia lakukan, diperlihatkan juga pahalanya. Namun kemudian mereka orang tersebut dipermalukan di hadapan para malaikat, di hadapan para makhluk. Amalan yang dia lakukan tidak dia dapatkan pahalanya sama sekali. Hati-hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, apabila kita sudah ikhlas beribadah, perhatikan ibadah yang kita lakukan sudah sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, hanya dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan dunia silahkan buat perkara baru, silahkan berinovasi. Dulunya orang pakai becak, misalkan sekarang pakai motor, silahkan. Itu tidak termasuk dalam perkara agama. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man ahdatsa fi amrina, dalam urusan kami. Ya maksudnya adalah agama. Fahuwa raddun ma laysa minhu, yang bukan darinya, bukan bagian dari agama, bukan bagian dari apa yang pernah kami ajarkan, apa yang pernah kami sampaikan. Fahuwa raddun, maka semua itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam akhir surat Al-Kahfi, qul hal unabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang menyimpang jalannya, usahanya, ibadahnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengatakan, mengira bahwa dia sudah berbuat perbuatan yang paling baik. Maka hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita tetap teguh beribadah didasari atas dasar ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku, setelah aku wafat, maka mereka akan melihat perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Sudah berapa abad kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 14 abad lebih kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah kita lihat perbedaan, perselisihan pendapat sangat banyak. Dan ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri. Jangankan di zaman sekarang, di zamannya para sahabat, di zamannya setelah para sahabat tabi'in,
tabi'ut tabi'un sudah mulai banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW sudah memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Apakah kita setelah berbeda pendapat kita memegang pendapat kita masing-masing, tidak berusaha mencari jalan keluar? Jalan keluarnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya para khulafa' rasyidin. Tamassaku biha. Hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaknya kalian gigit dengan gigi gerham kalian. Artinya berpegang teguh dengan kuat, jangan sampai lepas. Tentunya banyak ujian dan cobaan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Orang yang beribadah setelah dia berusaha ikhlas, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, banyak ujian, rintangan, cobaannya. Dan begitulah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Al-qabidu ala dinihi kaqabidu ala al-jamr. Orang yang memegang agamanya dengan kuat bagaikan memegang bara api panas. Baru kita mulai menerapkan sunnah Nabi SAW, banyak cemoohan, banyak ejekan dari tetangga dan lain sebagainya. Ini ujian. Dan wajib kita alami. Bagaimana cara kita menghadapinya? Bersabar. Kita diperintahkan untuk bersabar. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kalian, jangan sekali-kali kalian berbuat perkara baru di dalam agama. Karena semua itu tertolak. Kemudian waqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits 73 firqatan alladhi yadkhulu minhum an-nar 72 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah pernah menjelaskan bahwa ada umatku akan berpecah belah. Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. 72 diantaranya berada di neraka. Kemudian satu yang selamat. Bayyana alaihi salatu wassalam anna hadhil firqatin najiyah humul ladzina kanu ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan yang selamat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firqatun najiyah. Golongan yang selamat, mereka yang berada memegang teguh, berada pada sunnah Nabi SAW dan apa yang dipegang oleh para sahabat. Oleh karenanya Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, lan yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik. Umat ini tidak akan pernah baik sampai dia memperbaiki diri dengan apa yang diperbaiki dirinya umat pertama para sahabat. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam bab ibadah. Sudah cukup apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena ketika ditambah dan dikurangi itu yang akan mempengaruhi ibadah kita. Kualitas ibadah kita. Pengaruh ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi kita sholat. Namun sholat tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat tidak mencegah kita dari berbuat yang haram. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi sholat kita belum benar. Kita ikhlas sholat, namun cara kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dalam masalah ibadah cukupkan diri dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangan berbuat perkara baru dalam masalah ibadah. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah lianna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan falam yakun yawma dina." Barang siapa yang berbuat perkara baru di dalam Islam yang ia anggap itu adalah kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah yang beliau bawa. Maka hati-hati. Jangan kita beribadah sesuai dengan ibadah yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah aku cukupkan untuk kalian agama kalian. Imam Malik mengatakan, sesuatu yang pada hari ini bukan agama maka tidak akan pernah menjadi agama sampai hari kiamat. Fama lam yakud yauma idzin dinan, sesuatu yang dahulu pada zaman Rasulullah SAW bukan termasuk ibadah, bukan termasuk agama, maka sampai hari kiamat bukan termasuk agama. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yakfi an yaqula al-insanu ana a'malu bihadzal 'amal wa illam ya'ti an nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna qasdi thayyib wa qasdi hasan. Ini sebagian syubhat yang kadang menghampiri kita, menyambar kita. Ada sebagian mengatakan, saya beramal dengan amalan ini saya lakukan walaupun belum pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Saya mengamalkan ibadah ini walaupun belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW karena niat saya baik. Karena tujuan saya bagus. Maka ini tidak cukup dengan niat dan tujuan yang bagus. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar atau sampai berita kepada beliau bahwa ada seorang sahabat yang menyembelih hewan korbannya sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, syatuka syatulaham. Kambingmu itu adalah kambing yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Itu bukan termasuk laisat udhiyatun. Bukan termasuk hewan korban. Kenapa? Kenapa bukan termasuk hewan korban? Karena disembelih sebelum sholat Id. Li'annaha lam tabaqan lis-sunnah. Belum sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya sembelihan atau hewan korban itu disembelih setelah sholat Id. Amma adz-dzabhu qabla shalah fa innahu yakunu fi ghairi waqtihi fala yu'tabar. Adapun kalau hewan korban disembelih sebelum sholat Id maka tidak dianggap hewan korban. Misalkan panitia korban, hati-hati misalkan. Harus repot, coba sembelih sebelum sholat Id. Biar nanti setelah sholat Id kita sembelih hewan korban sudah kita pakai sarapan misalkan. Sehingga disembelih sebelum sholat Id. Biar bisa digunakan sarapan. Niatnya bagus. Bagus. Namun tidak sesuai dengan sunnah. Sama dengan sahabat ini. Dia menyembelih agar ada dimakan oleh keluarganya. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fihi anna al-amala wa in wafaqa an-niyyata al-hasanah lam yasih illa idza waqa'a ala wifqi syar'i. Di dalam hadis ini
menjelaskan bahwa amalan sekalipun niatnya baik tidak sah. Sekalipun niatnya baik tidak sah jika tidak sesuai dengan syariat. Kemudian di antara yang menjelaskan tentang bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun niat kita baik, namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi dalam asarnya, dalam sunannya. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa ila unasin qad tahallaqu fil masjid. Ibnu Mas'ud datang masuk ke masjid, kemudian mendapatkan orang-orang tahallaqu, membuat lingkaran. Arak tokol tunu pina lingkaran, kanca 10 dengan misalkan. Di situ juga ada buat lingkaran 10 orang. Wa ma'a kulli wahidin minhum adadun minal hasa. Setiap orang itu membawa kerikil, batu jauh. Wa fihim rajulun yaqulu sabihum ya. Kemudian di setiap lingkaran tersebut ada orang yang memimpin, mengatakan bertasbihlah 1 kali. Kemudian dihitung dengan batu yang dia bawa. Subhanallah, subhanallah dengan batu tersebut. Hallilu mi'ah. Bertahlillah 100 kali. Bertakbirlah 100 kali. Kemudian dia hitung dengan batu yang dia bawa. Hatta ya'tu bihadzal dzikir, sampai dia berzikir dengan zikir yang tadi dipimpin oleh satu orang tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka. Lantas beliau mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian perbuat yang saya lihat ini? Apakah dia bermaksiat? Pada zahirnya tidak, dia sedang beribadah, sedang bertasbih, sedang bertahlil, sedang bertakbir. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, hasal nu'iddu bihi at-takbira wa at-tahlila wa tasbih." Ini batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil yang kami bawa untuk menghitung tasbih kami ketika bertasbih. 1, subhanallah, 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 terus begitu. Dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Maka apa dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum, maka hitung dosa-dosa kalian. Hitung dosa-dosa kalian. Fa'ana dhamin, saya menjadi jaminannya, kata beliau. Alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Saya akan menjadi jaminan jangan sampai kebaikan-kebaikan kalian hilang, sirna. Apa maksud beliau mengatakan demikian? Karena beliau mengatakan ini, melihat ini adalah kemungkaran. Tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waihakum, kata Abdullah bin Mas'ud. Celakalah kalian ya ummat Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halaktukum. Ma asra'a halakatkum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ini masih zamannya siapa? Masih ada para sahabat, kemudian di situ di zaman tabi'in. Begitu cepat kalian binasa, kata beliau. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Ini para sahabat Nabi kalian masih banyak, para sahabat yang hidup. Kemudian wa hadhihi thiyabuhum lam tabla. Baju-baju mereka yang sudah meninggal ini belum kusam, belum rusak. Wa aniyatuhum lam tuksar. Bejana mereka, kemek mereka belum pecah. Haula'i walladzi nafsi biyadi, kata Abdullah bin Mas'ud. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihuna babad dhalalah. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya,
kalian ini apakah berada pada agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sudah membuka pintu-pintu kesesatan? Ini perkataan siapa? Bukan perkataan kita. Ini perkataan Abdullah ibn Mas'ud mengingatkan kepada para sahabat ya, yang di situ masih banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya mereka baik beribadah, bertakbir, bertasbih, namun dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira." Wahai Abdullah bin Mas'ud, enggak ada yang kami mau. Niat kami ini baik. Sama dengan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagus niatnya. Tidak ada yang bilang ini kita buat maksiat. Kita beribadah katanya. Namun apa jawaban dari beliau? Beliau mengatakan, "Kam min muridi lil khairi lam yusibuhu." Berapa banyak orang yang ingin kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Luwe dengan niat yang bagus mau beribadah namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia muqaddimah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca pengaruh-pengaruh ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Agar ibadah yang kita lakukan dibangun di atas dua hal tadi. Pertama ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru nanti akan kita dapatkan pengaruh yang sangat luar biasa dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau sholat kita belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, belum bisa mencegah kita dari transaksi-transaksi haram misalkan, riba dan lain sebagainya, bisa jadi di situ ada ibadah kita yang belum baik, belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penting untuk kita pelajari pengaruh ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan seorang muslim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian kita mendapatkan catatan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk sejenak setelah salat maghrib menunggu waktu salat isya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala salat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.